Saya akan menjelaskan bukti transaksi ke-7 sampai transaksi ke-12. Perkenalkan, nama saya Riri Stenisi, absen 28. Nah, sebelum masuk ke dalam Accurate, kita memperhatikan analisis transaksinya terlebih dahulu di bukti transaksi ke-7. Kita lihat ini terjadinya faktur penjualan karena kop surat adalah PT Adara dan kepadanya PT Kiandra. Dan diperhatikan ini termasuk penjualan tunai atau kredit. Dapat dilihat di bagian termin. Ini 2/10 N/30. Berarti penjualan kredit. Lanjut kita langsung ke bagian Accurate. Kita klik di bagian penjelajah atau di bagian aktivitas juga boleh. Penjualan, kemudian faktur penjualan. Atau agar lebih mudah di bagian penjelajah, klik penjualan, kemudian faktur penjualan. Diklik. Langsung kita isi pelanggan. Pelanggannya itu adalah PT Kiandra. Nah, kemudian kita isi di bagian invoice. Nah, invoice ini kita isi 081. Nah, karena di sini sudah otomatis 082, berarti ada transaksi sebelumnya yang nomornya 081. Berarti kita perhatikan terlebih dahulu, kita buka di bagian daftar, kemudian di bagian penjualan, faktur penjualan. Nah, kita isi, kita cek tanggalnya yang terjadi transaksi penjualan, itu ada di tanggal 3 atau bukti yang awal-awal. Kita buka tanggal 3. Kita buka tanggal 3. Nah, ini tanggal 3. Ini ada invoice, kita ganti jadi 080. Karena seharusnya 080. Kita simpan dan tutup. Nah, lanjut kita ke bagian penginputan. Penginputan yang tadi, kembali lagi, setelah sudah dibenarkan, ini tetap 081. Karena tadi sudah diganti jadi 080. Dan invoice date kita ganti tanggal 9. Dan ship date-nya juga kita ganti tanggal 9. Lalu terminnya sudah otomatis 2/10 N/30 atau kalau misalkan belum ada, diisi. Lanjut kita diisi di bagian item. Barang yang akan dijual itu pertama adalah Epson. Quantity-nya kita isi 5 dengan unit price 11 juta. Kita enter. Lalu kemudian kita isi item kedua itu adalah Canon. Ada quantity-nya 3 dengan harga 5.500.000. Kita enter kembali. Nah, ini 78.650. Selanjutnya setelah kita mengisi, kita perhatikan di bagian bawahnya. Total invoice-nya samakan dengan bukti transaksi. Ternyata sama 78.650 dan cek kembali dari awal pengisian ada data yang salah atau tidak. Jika tidak, kita simpan dan tutup. Setelah bukti ke-7, kita lanjut bukti ke-8. Ini bukti ke-8 ada bukti memorial. Nah, bukti memorial ini kita perhatikan. Bacaannya itu adalah mohon diterima kembali barang yang telah dibeli oleh PT Kiandra. Nah, berarti ini tanggal 9 Desember. Berarti kalau tanggal 9 Desember itu adalah transaksi sebelumnya nih. 9 Desember. Nah, 9 Desember ini berarti ada retur penjualan. Kita kembali ke Accurate. Kita buka penjualan, kemudian retur penjualan. Nah, di customer kita isi PT Kiandra. Kemudian SR number kita isi 001 BM. Dan tanggalnya kita isi tanggal 10 bulan 12 2020. Tanggal fiskal juga sama. Nah, selanjutnya kita isi di bagian sales invoice number. Tadi kita isi, setelah itu kita isi di bagian sales invoice. Sales invoice itu kan di sini tertera tanggal 9, kita klik tanggal 9. Kemudian jangan lupa kita isi description. Description itu kita isi diterima kembali barang yang telah dibeli. Yang telah dibeli oleh PT Kiandra. Nah, setelah itu kita isi di bagian item description,
itu kita klik Canon karena yang akan diretur Canon. Ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin meretur semua barang? No. Kita isi 1. Dengan jumlah yang sama, kita enter. Lalu perhatikan di bagian total retur. Total retur itu ternyata sama jumlahnya 6.050 sama dengan buktinya. Nah, perhatikan dari awal ada yang salah atau tidak. Jika tidak, simpan dan tutup. Nah, setelah itu lanjut bukti ke-9. Kita perhatikan lagi bukti 9 ternyata juga bukti memorial. Kita perhatikan bacaannya. Itu adalah dia PT Adara. Nah, di sini keterangannya adalah mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Semesta. Nah, berarti kalau misalkan dibeli dari itu kita membeli barang, bukan menjual. Tapi kalau misalkan keterangannya dibeli oleh PT Kiandra, berarti itu kita perusahaannya menjual. Kalau dari itu namanya membeli. Nah, ini termasuk ke dalam retur pembelian. Kita masuk ke Accurate, kita klik di bagian pembelian, retur pembelian. Nah, setelah itu klik PT Semesta, karena dia yang akan kita retur di PT Semesta. Lanjut kita isi retur nomornya, itu adalah 002 BM. Dan tanggalnya itu adalah tanggal 11 bulan 12 2020. Nah, selanjutnya perhatikan juga kita isi di bagian receipt invoice number. Di sini keterangannya itu adalah tanggal 7 Desember. Kita lihat yang tanggal 7 Desember, ini kita klik. Kemudian kita isi description-nya, kita dapat lihat di penjelasan transaksi. Itu adalah dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Semesta. Nah, selanjutnya kita isi di bagian description, kita pilih barang Canon karena yang akan diretur Canon. Dan ini apakah Anda ingin meretur semua barang? Kita klik no. Nah, query-nya kita isi 1. Lanjut kita enter. Setelah itu kita perhatikan di bagian bawah total retur. Total returnya adalah 5.995.000. Kita perhatikan apakah sama, dan ternyata sama. Nah, karena sama, kita langsung simpan dan tutup. Dia jangan lupa perhatikan teman-teman di bagian data-datanya. Jika ada yang salah dibenarkan. Kita simpan dan tutup. Nah, di sini akan ada biasanya muncul nilai biaya menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Kita pilih oke, karena kita menggunakan metode rata-rata, bukan perpetual. Kita klik oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita bukti 10. Bukti 10 kita analisis, ini kopnya adalah PT Buana, bukan PT Adara, berarti kita membeli, karena dikirimkan kepada PT Adara, kita membeli. Lalu kita lihat apakah pembelian kredit atau tunai. Nah, ini termasuk tunai karena terminnya adalah COD. Nah, selanjutnya kita pergi ke Accurate, klik di bagian pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, setelah faktur pembelian, kita pilih vendornya. Nah, vendornya itu kan tadi PT Buana. Kita klik PT Buana. Kemudian invoice number kita isi. Ini seperti di contoh bukti, itu adalah 082 FPJ. Kemudian invoice date-nya kita isi tanggal 15 bulan 12 2020. Dan ship date-nya juga tanggal 15 bulan 12 2020. Nah, termsnya sudah COD. Selanjutnya kita isi di bagian item, barang yang kita beli. Pertama adalah Epson. Nah, quantity-nya itu sebesar 14, kemudian unit price-nya 10.750. Kita enter. Kemudian kita pilih item kedua, itu adalah Canon. Nah, Canon ini kita pilih quantity-nya 18 dengan harga 5.250. Sebesar 250, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita perhatikan di bagian bawah. Ini 5.250. Nah, totalnya 269.500. Kita samakan dengan bukti. Ternyata berbeda. Kenapa berbeda? Kita perhatikan ini ada biaya pengiriman. Nah, berarti biaya pengiriman ini kita isi di bagian beban. Nah, selanjutnya ini 269, kan tadi ada biaya pengiriman. Nah, kita isi di bagian beban tadi, sudah dijelaskan. Kemudian klik di bagian account number, kita pilih freight paid.
Jadi kalau misalkan kita membeli, itu adalah freight paid. Nah, kita pilih freight paid. Kemudian amount-nya itu adalah 1 juta. Kita enter. Nah, totalnya sudah sama 270.500.000. Nah, setelah itu kita klik di bagian amount, gambar logo akurat. Kita klik. Nah, ternyata sama. Setelah sama, kita perhatikan apakah di bagian data informasi ada yang salah atau tidak. Jika tidak, lanjut simpan dan tutup. Nah, karena ini tadi sudah faktur tunai terlewat, kita klik kembali faktur pembelian yang tadi sudah kita input, kita klik tanda panah sebelah sini. Nah, karena di sini kan piutang dagang atau hutangnya, di sini keterangan piutang dagang, tapi seharusnya hutang itu 0 rupiah, berarti sudah dibayar atau dilunaskan. Kan tadi pembelian tunai. Kita dengan cara klik dibayar pemasok. Nah, kemudian setelah dibayar pemasok, kita ganti format numbernya 082 FPJ. Kemudian kita ganti tanggalnya. Setelah itu dicek date juga diganti tanggalnya. Nah, kita enter. Nah, pastikan ini sudah terchecklist. Jika sudah benar, kita bisa juga langsung ke bagian simpan dan tutup. Lalu simpan dan tutup kembali. Nah, selanjutnya bukti transaksi ke-11. Bukti transaksi ke-11, bukti kas keluar. Ini adalah pelunasan hutang dagang PT Krisna. Kita klik lagi di bagian pembelian, kemudian kita pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian ini kita pilih PT Krisna. Nah, setelah itu kita isi dulu memonya adalah pelunasan hutang dagang. Nah, di format number ini kita juga bisa ganti sesuai dengan bukti. Kemudian tanggalnya, check date-nya juga diganti. Nah, selanjutnya kita klik checklist di bagian bayar, kemudian enter. Nah, pastikan di check amount ini terisi dengan jumlah yang sesuai bukti transaksinya, 160 juta. Nah, jika tidak ada yang salah, kita simpan dan tutup. Selanjutnya, bukti ke-12 atau bukti yang terakhir. Ini bukti kas keluar lagi. Ini adalah kasir kas kecil. Nah, dengan cara juga jika pengisian kas kecil itu berbeda dengan seperti tadi pembayaran pembelian di bagian kas bank. Nah, di kas bank ini kita klik pembayaran. Nah, kemudian kita pilih nih Bank BRI. Kenapa Bank BRI? Karena jumlahnya melebihi 1.500.000 atau 2 juta. Nah, kemudian voucher number kita isi. Kemudian di bagian tanggal kita isi diganti tanggal 28 bulan 12 2020. Dan memonya kita isi juga sesuai dengan buktinya, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, payenya boleh diisi boleh tidak, opsional. Kasir kas kecil. Nah, kita klik dengan account number, itu sudah dijelaskan di bukti transaksi akun yang dipakai. Jadi kita tinggal memilihnya sesuai dengan bukti. Selanjutnya kita pilih account other operating expense. Nah, di sini kita klik 980. Nah, pastikan sini sudah total. Setelah itu, jangan lupa diklik di bagian logo kalkulator. Nah, 2.230.000. Simpan dan tutup. Nah, karena sudah sampai bukti transaksi ke-12, kita buka kembali keseluruhan jurnal yang sudah dibuka sebelumnya. Kemudian, kita dapat ngeklik di bagian perbarui. Total sebelum melakukan AJP adalah sekitar. Nah, setelah itu, kita langsung masuk ke bagian AJP. Nah, kita buka dulu soal AJP-nya. Nah, setelah dibuka AJP-nya, kita perhatikan.
Nah, cara menginput jurnal penyesuaian itu dengan cara kita klik buku besar, kemudian klik bukti jurnal umum, atau bisa juga aktivitas buku besar, bukti jurnal umum. Karena lebih mudah melalui penjelajah, jadi klik di bagian buku besar itu. Kemudian voucher number kita isi sesuai dengan keterangan soal, itu M001. Dan tanggalnya sudah sangat pastikan itu adalah tanggal 31 bulan 12 2020 karena AJP dilakukan di akhir bulan. Deskripsinya bisa diisi dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, dengan cara mengisinya seperti apa? Jadi tinggal mengikuti soal yang ada, keterangan yang ada. Nah, soal ini itu adalah yang pertama, ada kita ganti Bank BRI. Nah, kemudian debit 1 juta. Selanjutnya, setelah Bank BRI, kita klik Bank Charge dengan saldo 125.000. Nah, selanjutnya di bagian kredit kita perhatikan itu adalah interest revenue. Nah, sudah. Kemudian lanjut lagi akun lainnya itu mengenai tentang perlengkapan office supplies expense. 1.700.000. Selanjutnya ini adalah perlengkapannya. Kita enter kembali, lanjut kita isi di bagian lain tentang asuransi, insurance expense. Insurance expense ini kita isi dengan saldo 16 juta. Kemudian prepaid insurance. Nah, dan yang terakhir itu adalah electric. Electric payable, utang elektrik. Nah, kita isi 2.115. Kemudian bebannya. Nah, setelah itu sudah kita perhatikan apakah ada yang salah atau tidak dalam mengisi ayat jurnal penyesuaian. Kita samakan saldo-saldo dan akunnya. Nah, ini seharusnya interest revenue. Setelah itu, jika sudah benar, kita lanjut di bagian simpan dan tutup. Dan ini pasti kenapa depreciation expense atau penyesuaian tidak masuk. Di sini saya akan melakukan penyusutan dengan melalui akhir proses atau end proses. Bisa juga melakukan penyusutan di dalam jurnal ini digabung, tetapi saya menggunakan end proses. Jadi simpan dan tutup. Nah, setelah itu end prosesnya adalah dengan cara kita klik di bagian buku besar atau aktivitas periodik proses akhir bulan. Nah, kemudian kalau di bagian penjelajah itu kan buku besar proses akhir bulan. Kita klik di bagian Desember, kemudian tahunnya jangan lupa diganti 2020. Nah, setelah itu kita klik OK. End proses selesai. Nah, setelah sudah dilakukan jurnal penyesuaian, kita kembali ke seluruhan jurnal. Kita klik bagian pembarui. Kita lihat totalnya berapa. Dan totalnya seperti ini. Sebesar 2.820.900. Perhatikan dari awal ini seperti ini dengan cara dari 1 Desember 2020 ke sekarang atau bisa juga 1 Desember 2020 ke 31 Desember 2020. Ini akun-akunnya atau jurnal yang sudah dilakukan. Nah, setelah seperti itu, kita juga dapat melihat dari daftar laporan lain. Kita klik di daftar laporan, kita klik laporan keuangan. Nah, kita melihat neraca. Neraca ini bisa neraca standar, bisa juga neraca saldo klasik atau neraca saldo biasa. Tetapi saya menggunakan neraca standar. Kita klik neraca standar, kemudian kita isi pertanggalnya 31 bulan 12 2020, karena transaksinya Desember 2020. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita perhatikan
apakah balance? Nah, di jumlah aktiva ini ternyata balance dengan yang bawah. Nah, setelah sudah melihat laporan-laporan, bisa juga disimpan. Nah, disimpan ini diklik di bagian penyimpanan, bisa dibentuk dalam berbagai file, bisa Excel, PDF, HTML, atau foto gitu. Nah, tetapi biasanya saya akan menyimpan di dalam PDF. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih folder yang ingin dipakai. Nah, karena saya sudah menentukan, tinggal diklik nama. Nah, kita klik save. Nah, sudah. Selanjutnya seperti itu juga, keseluruhan jurnal lainnya juga seperti itu, atau laporan keuangan lainnya juga bisa laba rugi, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan bukti transaksi ke-7 sampai transaksi ke-12. Nah, inilah dari kelompok kami, kelompok kelima. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam melakukan penjelasan tutorial mengenai perusahaan PT Adara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.